Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207, di mana selalu ingin sekali memberikan vibes yang positif di dalam kehidupan kalian. Tentunya dalam setiap aktivitasnya kalian harus tetap terus semangat dan konsentrasi serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kalian sekarang ini sedang alami seperti itu. Kalian sedang dalam di dalam perjalanan ataupun sedang dalam aktivitas hanya rebahan saja gitu. Tentunya kita ucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan juga bagi kalian yang sekarang ini sedang berkendara, tentu saya ingin mengingatkan terus bahwa tetap terus waspada terhadap perjalanan kalian, karena bagaimanapun di tol yang segitu bebas hambatan sekalipun, banyak sekali laka lantas juga terjadi di jalan tol seperti itu. Dan bagi kalian yang sedang berkendara roda 2, saya ucapkan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena bagaimanapun gak enak juga kan kalau ditilang. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe channel ini, karena itu sangat berarti sekali bagi kita Pelita.hati 207, yang semakin kalian menikmati, semakin kita juga memiliki energi yang positif. Dan tentunya bagi yang belum subscribe, ya silakan subscribe channel ini sekarang juga, karena bagaimanapun ini adalah hal yang positif yang kalian selalu dengarkan. Dan kalian ingin bertanya apapun, kalian bisa scroll ke bawah di Pelita.hati 207. Kalian akan banyak menemukan tema-tema yang sesuai dengan kehidupan kalian mungkin, atau yang tidak sesuai pun kalau hanya ingin sekedar mendengarkan pada saat kalian nongkrong, pada saat kalian hangout santai, ya silahkan atuh, tidak apa-apa seperti itu. Nah, Pelita.hati 207 sudah menampung pertanyaan bagaimana sikap kita kalau kita lagi dalam kondisi di mana kita mau nikah nih, tapi kita harus nunggu mapan dulu. Jadi kan ya udah deh, kalau nikah itu kan harus nunggu mapan terlebih dahulu ya gitu. Nah, sebelum membahas tentang pernikahan itu harus nunggu mapan terlebih dahulu, sebetulnya kita di Pelita.hati 207 ketika mendengarkan tema semacam itu, wow, ternyata ada plus minusnya juga. Ada positifnya di mana kamu harus punya suatu stigma bahwa menikah itu harus mapan dulu, tapi juga ada dampak negatifnya, meskipun mungkin dampak negatifnya tidak begitu negatif, karena bagaimanapun ini secara personal ya berbeda-beda di dalam kehidupan kalian masing-masing. Tapi sebelum saya membahas tentang itu, saya akan mengutip dari bisnis.com. Ini sangat menarik sekali, karena pembahasan pernikahan itu sangat menarik sekali. Kalian juga bisa cek di deskripsi ya. Saya akan cantumkan di deskripsi nanti ada satu video yang sangat menarik sekali, di mana bagaimana pernikahan itu cepat sekali cerainya seperti itu. Kenapa angka ataupun tingkat perceraian di Indonesia atau bahkan di dunia ini sangat meningkat tajam, dan bagaimana sih cara mengharmonisasi rumah tangga? Nah, itu kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Tentunya dengan video yang berdurasi sekitar 10 menitan yang akan menjawab pertanyaan kalian itu juga. Nah, saya akan mengutip dulu ya dari bisnis.com. Ini sangat menarik sekali. Jadi berdasarkan data dari tahun 2018 nih teman-teman, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Jadi sebanyak 1,2 juta perempuan itu menikah sebelum 18 tahun. Nah, Indonesia itu termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang sangat tinggi. Jadi sejak tahun 2008 hingga 2018, angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,8%. Bahkan nih teman-teman, selama pandemi COVID-19, pernikahan anak itu semakin meningkat. Nah, kayak gini nih, itu ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 itu menjadi 34.000 di tahun 2020. Jadi meningkatnya pernikahan anak di usia dini, di usia 18 tahunan ya kisaran itu disebabkan diantaranya oleh alasan ekonomi, alasan kehamilan yang tidak diinginkan ya, kecelakaan lah ya, kehamilan di luar nikah gitu kan. Ada juga karena bosan belajar, karena kan aduh sekolah terus malas mikir gitu kan ya. Kemudian juga
Ada juga yang menghindari perzinahan karena alasan agama tertentu ya. Ini yang kemudian menjadi PR tersendiri. Jadi oleh karena itu eh, hal ini itu membutuhkan strategi dan program yang menyeluruh mulai dari regulasi hingga mengubah pola pikir masyarakat untuk menghentikan pernikahan anak. Jadi ini yang dibahas pernikahan anak dulu ya. Bukan pernikahan yang sifatnya harus nunggu mapan dulu atau tidak. Jadi itu sebetulnya pembahasannya panjang di bisnis.com. Kalian juga bisa cek dan bisa cari dengan judul kasus pernikahan usia dini di Indonesia itu masih tinggi. Kalian klik aja di Google lalu kalian bisa baca dari referensi dari okezon.com, detik.com, Kompas dan juga bisnis.com. Tapi yang sudah saya bilang tadi bahwa berdasarkan data dari tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun itu wow banget. Tetapi nggak begitu wow karena bagaimanapun culture ataupun budaya di Indonesia yang masih memegang pola pikir bahwa anak perempuan itu harus segera menikah, ya tidak begitu aneh dengan data semacam itu teman-teman gitu. Nah, balik lagi ke sebuah pertanyaan. Apakah saya ataupun kita yang menikah itu harus nunggu mapan dulu? Nah, definisi mapan itu seperti apa sih? Nah, kita berusaha memaparkan definisi mapan itu sendiri ya. Mapan itu ya bagaimana kalian memiliki ekonomi mandiri. Jadi, kalian memiliki kemandirian ekonomi seperti sudah bekerja. Sudah bekerja juga nggak cukup. Bagaimana kalian itu bisa lepas dari orang tua, bisa lepas dari bayang-bayang orang tua dalam artian beras bisa kalian beli sendiri, walaupun kalian mungkin masih ngontrak, tetapi minimalnya kalian lepas dari orang tua semacam itu ya. Terus kemudian kalian juga memiliki pertanggungjawaban yang besar dalam kehidupan kalian, tidak manja. Kemudian kalian juga harus bisa menghidupi nantinya orang yang akan kalian nikahi. Jadi definisi mapan itu sendiri adalah bagaimana ekonomi kalian, tapi lebih spesifiknya adalah bagaimana ekonomi kalian itu bisa berdiri sendiri dengan stabil seperti itu. Nah, apakah harus menunggu mapan terlebih dahulu? Kalau saya merincinya adalah seperti ini teman-teman. Bagi kalian yang mungkin ingin sekali menjaga kehormatan kalian, kalian taat dengan agama kalian, which is agama di sini adalah Islam ya. Bagaimana ada pemahaman tertentu dari pengajian yang memang pacaran itu nggak boleh. Ada juga yang membolehkan pacaran, whatever apapun itu pemahamannya. Tetapi jika kalian ingin menjaga kehormatan kalian, menjaga diri kalian dengan mungkin pribadi yang cukup lumayan bagus, ada orang-orang tertentu yang memang pekerjaannya belum mapan, kehidupannya juga masih dalam artian gajinya sangat kurang sekali di bawah UMR, tetapi dengan menikah dan tujuannya ingin menjaga kehormatan itu, banyak tuh yang setahun 2 tahun dalam perjalanan hidupnya sudah berhasil ngontrak. Ibarat kata orang tua zaman dulu tuh gini, rezeki mah ada aja deh gitu. Jadi di masa depan tuh rezeki mah ada aja deh, nggak usah khawatir gitu kan. Jalanin aja dulu gitu kan. Nah, ada juga yang memang pola pikirnya semacam itu, dan kita nggak bisa nyalahkan ya pola pikir teman-teman kita yang seperti itu. Ada juga yang mungkin jika kalian ingin menjaga kehormatan dalam artian menghindari sebuah perzinahan, lalu kemudian kalian menikah, ya it's okay, itu tidak mengapa. Ada juga faktornya karena desakan orang tua yang memang kalian ingin membahagiakan orang tua, tidak perlu mapan terlebih dahulu dengan kecukupan ekonomi yang artinya masih kalian masih nebeng dengan orang tua kalian pun it's okay, no problem, dan itu tidak menjadi masalah. Mungkin orang tua kalian juga ridho dengan itu gitu loh. Jadi pemahaman di mana nggak begitu nunggu mapan dulu kalian nikah, sok ya itu juga pilihan kalian. Nah, aku merincinya di situ. Tapi bagi kalian yang masih nyaman dengan kesendirian kalian, ingin mengejar karir kalian terlebih dahulu, maka tidak mengapa kalian menunggu mapan terlebih dahulu. Tapi itu dia resiko negatifnya mungkin ya, berdasarkan artikel yang saya baca dari berbagai macam literasi,
Waduh, saking banyak saya nggak bisa ini ya, ada ilmuwan ini, ilmuwan itu. Jadi semakin usia kita bertambah, menjelang 30 sampai 30 ke atas, itu daya seksualitas kita juga menurun, teman-teman. Khawatirnya daya keinginan menikah kita juga semakin menurun dan kita bisa menikahnya di usia 35 atau bahkan 40-an, dan itu secara kesehatan juga ternyata tidak bagus pada saat kualitas sperma tersebut di usia 40-an dan menikah di usia-usia yang agak menua seperti itu, dan bagaimana nanti anaknya, kemudian anaknya kecil sementara orang tuanya sudah cukup lumayan tua. Nah, ini hal-hal negatif yang kemudian konsekuensi daripada kalian ingin menyendiri dulu, dan kalau kita menunggu sampai kita mapan, mah kita nggak ada cukupnya seperti itu. Pasti ada saja kurangnya. Jadi lebih baik jalan aja dulu. Tapi but it's okay dengan kalian ingin menyendiri dulu, sok silakan. Banyak juga kok buktinya orang-orang yang rumah tangga di usia 35-an, di usia 40, banyak yang tidak cerai juga, banyak yang punya anak terus survive dengan kehidupannya, itu juga banyak kok. Banyak juga yang nikah muda yang selamat, yang nikah muda yang cerai juga banyak. Jadi sebetulnya itu tergantung dari kebutuhan perspektif kalian. Jadi dari sudut pandang kalian, kalian membutuhkannya yang mana, itu jadi of course pilihannya ada pada diri kalian. Nah, teman-teman, itu aja pembahasan tentang apakah menikah itu harus menunggu mapan dulu. Apakah entah itu nunggu 40 tahun dulu, mapannya di umur 40, oke menikah gitu. Enjoy your life, enjoy the moment, karena bagaimanapun yang menjalani kehidupan adalah kalian. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa Pelita.hati 207 sampaikan. Bagaimanapun perspektif ini bisa diterima, bisa tidak, dan itu terserah kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan tentunya kalian bisa scroll ke bawah tema-tema apa aja yang menarik, karena Pelita.hati 207 memberikan warna tersendiri di channel YouTube. Kalian bisa mendengarkan berbagai macam tema yang sudah kita sampaikan. Akhir kata kita, Pelita.hati 207 pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap percaya diri dengan kehidupan kalian. Terima kasih.